Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita lanjut belajar tentang berakhlak. Nah, teman-teman masih ingat kan kemarin kita sudah bahas tentang berakhlak mengenai substansi, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang harmonis, loyal, dan adaptif. Nah, apa itu harmonis? Ya, harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Nah, di sini ada 3 hal bagaimana kita dapat membangun kultur tempat kerja yang harmonis. Yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Lalu yang kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Dan yang ketiga adalah berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Nah, di sini ada 3 panduan perilaku atau kode etik harmonis. Apa saja itu? Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Lalu yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lalu, apa peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis? Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, PNS harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Lalu, yang ketiga, PNS harus memiliki sikap toleran. Dan yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong. Dan yang terakhir, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Loyal. Loyal merupakan suatu sifat yang bersifat emosional. Bagi seorang PNS, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 5 kata kunci loyal. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, dedikasi. Lalu yang ketiga, kontribusi. Yang keempat, nasionalisme. Dan yang kelima adalah pengabdian. Ada 3 panduan perilaku atau kode etik loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara. Dan yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Ada 9 ciri atau karakteristik untuk mengukur loyalitas pegawai. Yang pertama, taat pada peraturan. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Lalu yang ketiga, tanggung jawab pada organisasi. Yang keempat, kemauan untuk bekerja sama. Lalu yang kelima, rasa memiliki yang tinggi. Yang keenam, hubungan antar pribadi. Yang ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Yang kedelapan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Lalu yang terakhir adalah menjadi teladan bagi pegawai lain. Adaptif. Adaptif merupakan karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptif merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Ada 3 panduan perilaku atau kode etik adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Lalu yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga adalah bertindak proaktif. Ada beberapa alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintahan, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya.
Yang pertama, personal mastery, yaitu pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Lalu yang kedua adalah shared vision, yaitu pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Yang ketiga adalah mental model, yaitu pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Lalu yang keempat adalah team learning, yaitu pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang terakhir adalah system thinking, yaitu pegawainya harus selalu berpikir sistematik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Ciri-ciri individu adaptif. Yang pertama adalah eksperimen orang yang beradaptasi. Lalu yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Lalu selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan yang terakhir adalah memahami apa yang sedang diperjuangkan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai substansi harmonis, loyal, dan adaptif. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.